Di minggu lalu, gua sempet ngasih pendapat soal anime ini yang vibes-nya agak-agak mirip sama Akuyaku Reijo level 99. Lebih tepatnya di bagian hubungan Yumiella dengan Patrick. Nah, gua kan habis baca manganya. Dan kalian tahu apa? Sejak gua baca manga itu, gua jadi suka banget sama anime ini. So, berhubung ini udah hari Sabtu, udah saatnya kita melanjutkan ceritanya resepsionis Brute Overpower yang sangat kita sukai. Tapi sebelum itu, tolong support gua dengan sesimpel memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan Guild no Uketsukejo episode ketiga. Setelah Pak Glenn nantangin sang Algojo buat Baiwan dengannya, Alina yang sempat ogah-ogahan pun langsung menerima. Begitu si Pak Glenn yang membuat pertaruhan berupa jika dirinya yang menang, maka Alina harus bergabung dengan partai pedang perak. Sedangkan jika Alina yang menang, maka Gold berjanji tidak akan mencampuri urusannya sebagai Algojo lagi dan tetap akan mempekerjakannya sebagai resepsionis biasa. Skill発動. Di tengah Lowe dan Lulu yang kaget karena gak menyangka Alina benar-benar adalah sang Algojo, Alina memulai semuanya dengan berterima kasih pada Pak Glenn atas kebaikannya yang mau memberinya kesempatan seperti ini. Hingga akhirnya... Ja, watashi no heion no tame ni, jine! Skill発動, Sigurus Chronos! Wedian, dengan kekuatan Sigurus Chronos, Pak Glenn mampu menghentikan waktu di sekitarnya. Meski berhasil menghentikan serangan Alina, namun beliau tetap tak menyangka Alina yang bisa jadi sangat menyeramkan seperti itu. Nah, sesaat setelah beliau beranggapan Alina lebih mengerikan daripada Majin, secara tidak terduga ini yang terjadi. Nani? Gelo, jelas apa yang terjadi barusan membuat Pak Glenn tertegun, apalagi Alina yang melakukannya seolah Sigurus Chronos bukanlah apa-apa baginya. Setelah menjelaskan waktu yang terhenti ini adalah area pengamatannya yang terpisah dari aliran waktu, Alina yang mau melanjutkan pergelutan pun diminta berhenti karena dirinya lebih memilih menyerah ketimbang harus nyium aroma liang lahatnya sendiri. Setelah mengajak Alina buat ngobrol di ruang Goldmaster, Pak Glenn mengaku tadi dia cuma sedang memastikan skill Alina yang sebenarnya. Dan ternyata dunia ini memiliki 3 tingkatan skill, yakni skill Regin, skill Sigurus, dan yang tertinggi ialah skill Daya. Dan tentunya yang bisa mengalahkan skill Sigurus hanyalah skill Daya doang. Singkatnya, skill yang dimiliki oleh Alina diyakini berada di tingkat skill Daya. Dia skill だぞ。伝説のスキルと言われている。とにかく約束通り、もう関わってこないでくださいね。白亜の塔、聞いたことがあるだろう。それが何だっていうのよ。ジェイドからの報告を受けて調査させた。そうしたら本当に見つかったのさ。新ダンジョン、白亜の塔がな。Mendengar adanya dungeon baru yang ditemukan, sontak hal itu membuat Alina terkejut. Apalagi semua ini ada hubungannya dengan quest rahasia yang muncul tiba-tiba dari relik yang dibawa oleh Jade kemarin. Bukan tanpa alasan, Alina gak peduli mau itu quest kuno ataupun rahasia. Ia yakin pasti lemburnya akan jauh lebih parah dari yang sekarang.
Mendengar dan melihat Alina yang sampai seperti itu, Pak Glenn pun bertanya pada Jade yang mana ia mulai curiga Alina melakukan pekerjaan Algojo dan mengalahkan bos dungeon sulit hanya karena dia gak mau lembur sebagai resepsionis. Jade pun langsung membenarkannya dan hal itu sempat membuat Pak Glenn mengira uang akan bisa menggerakkan si Alina. 大変だから私に手伝えって手を引くって言ったじゃない約束破るつもりそれがギルドマスターのやることこれから死ぬほど忙しくなるの悪いけど他当たって Setelah terus mengatai dan nolak mau berapapun uang yang ditawarkan oleh mereka, Alina yang mau pergi dari sana pun harus terhenti. Begitu Pak Glenn yang berjanji akan menambah personel resepsionis konter Ifuru jika Alina bersedia membantu quest Menara Putih tersebut. イフールカウンターの受付嬢の数を今なんて今回だけ白銀に協力してくれれば受付嬢の数を倍に増やすと約束する。受付嬢が倍にってことはどれだけ忙しくなっても人海戦術に物を言わせて残業のない理想の職場環境を整えることができるついに憧れの毎日定時帰りが実現する仕方ないな今回だけだからね残業をなくす約束絶対守ってよね Keesokan paginya, Alina yang kini resmi menjadi anggota sementara Parti Pedang Perak nampak terbangun di kamar mewah dengan kasur yang sangat-sangat empuk. Meski dia ingin nyantui seharian, sayangnya ada tanggung jawab yang harus ia lakukan. アリナさん迎えに来たぞ。もう相変わらず間が悪いやつ Singkat waktu, setibanya mereka di Ngarai Elm, nampaklah Parti Pedang Perak yang sedang melakukan perkenalan ulang. Nah, mengejutkannya di sini, Lulu harus dibuat shock karena ternyata Alina jauh lebih muda darinya. Di sepanjang perjalanan menuju Menara Putih, Lowe nanyain kenapa Alina terlihat tidak bersemangat saat ini. Jade pun ngasih tahu dia ngambek karena cuti sehari yang dia ambil malah harus digunakan untuk penyusuran dungeon kayak gini. 同じくらい尊いものなのすみません。まあまあ。 Sumpah, wah, vibes-nya agak mirip sama Yumiela dan Patrick dulu cuy. Setelah mereka bisa melihat Menara Putih dari kejauhan, Lulu ngajakin mereka buat menyelesaikan dungeon itu secepatnya biar bisa pulang dan bersantuy kembali. Setibanya mereka di sana, Alina menanyakan tentang party lainnya yang mana jadi ngasih tahu sementara waktu dungeon ini hanya bisa dimasuki oleh party lisensi kelas 1 saja. Sebelum mereka masuk, gak lupa juga Jade memberikan sesuatu ke Alina. ギルドが開発した白銀の剣専用のレリック、導きの結晶だ。これは白銀全員が持ってる。持ち主が瀕死になった時、仲間に知らせてくれるんだ。へえまあ預かっておくわ Simpelnya, setiap anggota yang memegangnya bisa tahu kondisi dari anggota lainnya saat kritis. Lowe sempat bercanda dengan mengatakan, Itu kalau dijual mahal loh, Neng. tapi seketika itu pula Lulu yang mengira Lowe serius langsung memukul kakinya memakai tongkat sihirnya. これは私たち白銀の仲間の証でもあるのです。冗談だろ。 Di dalam, Alina sempat dijelaskan beberapa hal dasar tentang Red Party. Namun setibanya mereka di sebuah aula, seonggok werewolf berukuran raksasa telah menanti kedatangan mereka berempat. Sampai pada akhirnya... よし、ヘイトを取った。スキル発動。シグルスウォール。 Gelo, one hit one down gak tuh? Jelas apa yang terjadi barusan membuat Lowe selaku mage DPS insecure dan merasa bakal nganggur seharian penuh ini. Lulu yang kagum pun langsung menghampiri untuk memberinya pujian. はいはいルルリもすごいヒーラーになれるよ大きくなったらね私の方がお姉さんなのです。子供扱いしないでほしいのです。よしよしどっちですか？じゃあ行こうか。
Setelah itu, tibalah mereka di ujung lorong lantai pertama, sekaligus akses menuju lantai kedua. Keempatnya sempat membicarakan tentang dungeon ini, yang kemungkinan besar adalah peninggalan bangsa kuno yang dibinasakan oleh para dewa karena mereka terlalu tamak akan kekuatan. Akan tetapi Jade yang anti gibah pun menyanggah ucapan mereka karena belum ada catatan pasti tentang kepunahan bangsa kuno di masa lalu. Gak lama kemudian, dari jauh mereka mendengar suara teriakan seseorang dari dalam satu ruangan. Yang ternyata... Meski Lulu telah berusaha menyembuhkan ketiga petualang itu, sayangnya mereka terlambat dan tentu hal tersebut membuat Alina sangat syok karena baru kali ini dia melihat kematian dari para petualang di depan matanya. Alina-san, minai hou ga ii. Entah siapa pria dalam ingatan masa kecilnya itu, tapi yang jelas Jade yang tahu kondisi Alina pun langsung memintanya untuk tidak melihat hal tersebut. Setelah mengidentifikasi kematian ketiga petualang, rupa-rupanya masih ada satu petualang bernama Rufus yang masih hidup dan saat ini sedang meringkuk di salah satu pilar di sana. Si Rufus lalu ngasih tahu partinya tadi habis dilibas oleh monster humanoid yang kelewat OP karena bisa menggunakan skill seperti manusia. Melihat lingkaran sihir putihnya Alina barusan, Rufus yang hanya tahu dia adalah Sang Algojo pun langsung melemparkan tuduhan bahwa Sang Algojo adalah monster, layaknya si monster humanoid yang menyerang partinya. Tuduhan itu dilandaskan dari lingkaran sihir putih yang sama-sama bisa mengeluarkan senjata. あいつもお前と同じだった。白い魔法陣と武器を生み出したんだよ。この化け物め。 Singkat cerita, setelah menyelamatkan Rufus bukannya berterima kasih pada mereka, si Rufus Todd ini malah amuk-amukan karena Guildmaster yang mau membatalkan quest Menara Putih, bahkan mencaci maki Jade atas dasar dia merasa lebih OP dari dirinya. Puncaknya itu gara-gara dia udah melihat Sang Algojo yang kemungkinan sama OP-nya seperti si monster, berniat menyebarluaskannya ke publik bahwa Sang Algojo sebenarnya adalah seekor monster. Rufus Todd ini bahkan menyuruh mereka untuk mengeluarkan Sang Algojo dari party dan melanjutkan quest itu dengan dirinya sebagai pengganti Sang Algojo. 一体何が狙いだ。レリックを手に入れることさ。裏クエストの隠しダンジョン、その一番奥には特別なレリックが眠っている。何かわかるか。ティアスキルを取得できるレリックだ。できない。お前たちに拒否権なんざねえんだよ。 Di malam harinya, Jade memutuskan untuk memberitahu Alina apa yang tengah terjadi saat ini. Meski Alina sempat mencurigai ada udang di balik batu, namun Jade bersikeras mereka tidak sedang merencanakan sesuatu. じゃあ受付嬢を増やして残業をなくすっていう約束は？できる限りの尽力はするってさ。なんかめっちゃ不自然なんですけど。まあいっか。そうと決まればこの部屋にいられるのも今日が最後ね。ベッドが名残惜しいけど荷物まとめるからさっさと出てってくれる？ほんとアリナさんらしいな。Mendengar ucapan Jade barusan, di sini Alina sebenarnya udah punya feeling gak enak, apalagi ketika Jade yang mengucapkan kalimat layaknya sebuah kata-kata perpisahan. そういえば今日は普段着なんだな。休みの日まで制服着るほど社畜じゃないし。普段着のアリナさんを見られてラッキーだ。何それ。行くならさっさと行けば。 Sebelum keluar dari sana, Alina yang mulai khawatir pada Jade pun menanyakan apakah semua benar-benar akan baik-baik aja. Jade yang gak ingin membuat Alina khawatir pun mencoba menguatkan diri dan meyakinkannya dengan slogan party pedang peraknya. Dia bahkan mengaku akan langsung mengajak partinya kabur jika situasi memang dirasa udah terlalu berbahaya. 俺たちは絶対無事に帰ってくる。何言ってんの？当たり前でしょ。それじゃまたな。 あ、
Malam itu Alina bermimpi tentang pamannya, Sroth, yang dulu juga seorang petualang. Di mana waktu bocil dulu, Alina rupanya ingin sekali jadi petualang hebat agar bisa berpetualang dan melindungi sang paman. Namun karena sang paman gak ingin ponakannya terjun ke dunia yang sangat berbahaya, Alina pun disarankan supaya menjadi resepsionis saja. Tentunya saat itu Alina menolaknya dan bersikeras pengen jadi seorang petualang. Meskipun keduanya telah bertukar janji kelingking untuk berpetualang bersama suatu saat nanti, sayangnya sebuah kenaasan pun terjadi. 嘘だよ。ねえ、裏のおじちゃん。久しぶりに見たな、あの夢。 Di pagi harinya, Alina yang masih diselimuti rasa gelisah memutuskan untuk membawa kalung pemberian Jade untuk berjaga-jaga. Dan di saat yang bersamaan, nampak partai pedang perak yang sedang menyusuri lantai kedua, sembari terus membantai banyak sekali monster di sana. Jujur aja, sebenarnya di sini harusnya mereka udah pada curiga ke Rufus. Tidak hanya menolak berkontribusi meski dia adalah seorang vanguard DPS, tapi bahkan dia tidak bersiaga sama sekali saat memasuki ruangan bos humanoid tempo hari. Setelah mendapati monster raksasa yang bisa dibuat hancur tak berbentuk seperti itu, tiba-tiba aja monster humanoid yang dimaksudkan muncul tepat di hadapan mereka. Mendengar diri disebut sebagai monster, sosok tersebut menekankan dia bukanlah monster ataupun manusia. Dia adalah Majin Silva. Tonai Diastorm. Melihat Jade yang berhasil menahan serangannya, Majin Silva jadi tertarik untuk bermain dengannya. Bersama dengan tameng Jade yang nampak retak, dan Loe juga Lulu yang mengajaknya buat kabur dari sana, secara tidak terduga ini yang terjadi. Shigurus prisoner. Oh my god, rupa-rupanya Rufus sejak awal memang udah punya niatan menjebak partai pedang perak. Karena dirinya udah diiming-imingi skill daya oleh sang Majin. Dari arah ucapannya, Jade pun sadar bahwa Rufuslah yang telah membunuh partinya sendiri. Dengan sangat bodohnya, Rufus tergiur dengan janji manis Majin Silva, bak janji manis para pejabat negeri Otni. Namun, yang terjadi... 私の視界に入った者は例外なく食われる定めだ。 Mampus! Akhirnya berkat mas-mas Majin Silva yang satu ini, kita udah nggak harus melihat wujud asli ketololan. Berkat hal itu juga, kerangkeng Rufus kini udah lepas. Namun kini partai pedang perak sendiri harus menghadapi sosok Majin tersebut. お前たちの魂はどうだ? Dan berakhirlah alur cerita anime Guild no Uketsukejo episode ketiga. Jujur aja gua agak kecewa sama animenya. Tapi gak bisa gua salahin, karena animenya itu diadaptasi dari light novel. Gua gak tahu di LN-nya emang gini atau gimana, tapi versi manganya itu jauh lebih dramatis daripada yang kita lihat tadi. Tapi ya, apapun itu, gua bener-bener gak sabar nunggu minggu depan. Dan mari kita SBK, sesi bales komentar. Langsung aja, yang pertama datang dari Kanjinime. Rekomendasi anime harem banyak cewek di sisinya. Mau cowok cupu atau good looking? Kalau dari gue pribadi sih, gue bakal nyaranin nonton To Love Ru, Rosario Vampire, DxD, Sorano Otoshimono kalau nggak salah judulnya. Terus ada yang itu apa sih namanya, Trinity Seven. Terus juga ada Dead Alive, itu tapi banyak seasonnya, gila. Sama Yamada-kun Tonanani no Majo yang kemarin gue singgung. Ya, gila sih. Terutama si Yamada-kun ini recommended parah, asli. Berikutnya dari
King Noob. Bang, rekomendasi anime horor tapi romance. Agak unik sih ini. Mari gue ingat-ingat. Gue pernah nonton atau kagak? Dark Gathering itu ada romance-nya gak sih? Tapi aku ingat guys. Tasugare Otome X Amnesia, fix no debat sih aku bilang ya. Horror romance terbaik yang gue tahu itu Tasugare Otome X Amnesia. Nexto dari Kakak Rotuk. Untung gue punya surat izin menculik Loli. Lu nembak sim Loli dari Bang Mime. Kamu ini ya, Dek, dibilangin jangan ngikutin bilang anime. Kan jadi sesat gini jadinya. Komentar terakhir dari kalian semua yang nanyain kapan Arifureta, Bang Arifureta kapan, Bang season 3 episode 12 mana, Bang katanya Selasa kemarin. Gini loh guys ya, gini. Pokok setiap kali gua gak upload anime yang udah terjadwal atau udah gua janjiin, itu kalian coba cek ke komunitas. Itu pasti gua kalau belum upload itu ada pengumuman. Paling nggak di anime lain itu aku udah pasti ada pengumuman ya. Untuk Arifureta, jujur kalau gua upload hari Selasa kemarin, adanya pasti banyak dari kalian yang spam komen. Kok nanggung sih bang? Ceritanya nanggung banget bang. Lanjutin bang hari ini juga. Dan sejenisnya. Itulah kenapa gua ngasih tahu ke kalian di hari Selasa kemarin. Gua niatnya gabungin sama episode berikutnya biar nggak terlalu nanggung juga. Gitu loh guys. Uploadnya kapan? Kalau nggak Selasa ya Jumat depan. Biar nggak terlalu ngepost diri gua juga soalnya guys. Buat yang nggak tahu, Wam2 sampai sekarang itu masih solo player di YouTube. Oke ya, sekian dulu SBK kita kali ini. Sorry kalau minim meme di video kali ini ya. Karena ya gua habis dimarahin sama One-chan gua. Gua pamit mau nemenin Kak Vio belanja dulu. Bye bye.